Utara we tinggal sawarin belum yang aman tak berharga puasa mulai lulus tak berdaya Ramadan 10 hari lebar ampunan Ramadan 10 hari dengan Lailatul Qadar Ramadan mari bergegas mari berkarya karena nafsu karyawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jagat kedatangan tamu, bukan tamu sih sebenarnya. Beliau emang udah di sini dari Orang lama. sini juga. Hari ini tamunya, tamu agungnya itu ahli IT. Ahli gak Tur? Enggak sih. Hari ini ahli IT, namanya Catur. Dia asal mana Tur? Asal Solo. Solo. Jadi hari ini menjelang buka tuh mau cerita-cerita tentang dunia per-IT-an ya. BTW nggak kerasa ya Tur. Ramadan tuh udah tinggal seminggu lagi ya? Nggak ada seminggu sih kayaknya. Seminggu. Nggak ada seminggu sih harusnya. Nggak kerasa ya, udah hampir sebulan kita ngejalanin puasa gitu. Iya. Kira-kira apa sih yang lo rasain gitu di hari yang keberapa ini gitu? Di sisa-sisa. Apanya ada di sisi mana ya? Boleh dari perspektif mana, misalnya bulan puasa ini ternyata rezeki gue banyak gitu atau gimana gitu. Sebenarnya kalau bulan puasa tuh untuk kerjaan aja ya. Karena gue juga di Jagat, di bagian IT juga, di kerjaan tuh rasanya lebih enak gitu. Jadi kita waktunya juga lebih cepat terus. Lebih cepat. Ya karena siang. Ngabuburit ya. Ngabuburit. Padahal kerjanya dikit. Banyaknya tidur. Banyak tidurnya, banyak main HP-nya. Tapi enggak, maksudnya kalau siang kan kita habis makan siang tuh pasti pada ngantuk kan. Karena ini nggak ada makan siang ya. Jadi gimana? Udah sampai jam 4 aja gitu. Melek aja sampai jam 4. Oke. Tapi selama Ramadan nih, kira-kira ada nggak sih, maksudnya semangatnya beda nggak sih sama di hari biasa ketika lo ngoding selama Ramadan sama ngoding di hari biasa gitu, ada nggak sih? Ya cuman ini sih nggak enaknya selama bulan Ramadan tuh kalau kita pas lagi pusing, lagi stuck sama suatu program kan nggak bisa ngudut dulu, Nggak bisa ngudut dulu ya. Iya, itu tuh yang hambatannya itu tuh. Iya. Kan tapi di sini kan banyak gitu area yang bisa area yang bisa dijangkau, kayak misalnya aduh pusing, lo bisa ke taman yang masih belum jadi gitu ya. Lo bisa ke depan parkirin masjid kayak. Ya paling juga gitu, kalau lagi stuck tuh juga jalan-jalan doang, jalan-jalan muter-muter nggak tahu mana lah, jalan dulu gitu. Muter nyari apa nih? Nyari takjil atau Nyari ide dulu. Kalau keluar nyari takjil. Oke. BTW nih Tur, lo udah berapa lama sih? Maksudnya bukan menguasai sih, berada di lingkungan kayak ngoding kayak gitu. Ya kalau di lingkungan ini berarti ya 5 tahun kan, 5 dari tahun. kuliah juga kan. Dari kapan? Dari sekolah? Dari kuliah. Dari kuliah. Berarti sebelum kuliah apa deh keinginan lo? Gue tuh sebenarnya masuk ke IT tuh karena kakak gue. Kakak gue juga ikut IT kan. Dia Kalau di IT kerja di juga. mana, di Google? Enggak, di Oracle Indonesia. Oh, di Oracle. Jadi database ya? Mantap. Jadi kayak gitu, jadi ke bawah aja suka gitu. Ya udah. Suka dan ternyata juga di IT kan kebanyakan nguliknya. Dan orangnya juga nggak terlalu diem, jadi suka ngulik-ngulik gitu. Jadi ya udah ke bawah aja. Nggak terlalu diem. Iya. Kapan lu ngeliat gue diem? Iya sih, cuman kayak banyak tuh meme di internet tuh kayak kalau orang IT tuh kaku gitu. Tapi yang gue tahu ya, lo nggak kaku gitu, biasa-biasa aja kaku, gitu. Nggak wibu ya. Iya, nggak wibu. Kayak kan di meme tuh kayak anak IT tuh sukanya anime kelas berat gitu. Kelas berat. Kayak
Ya kayak gitu-gitulah. Nggak bisa diajak Maksudnya, ngobrol. nggak bisa diajak ngobrol, Iya. orangnya kayak robot. Padahal nggak semua kayak gitu ya. Emang gak semua sih. Nggak. Tapi orang yang kayak gue dikit emang. Dikit. Jadi kenapa stereotipnya kayak gitu karena orang kayak gue dikit. Orang kayak gue juga dikit sih. Oke. Terus paling lama lo nih ngoding. Paling lama lo ngoding berapa jam sih atau bahkan berapa hari gitu? Kalau lagi misalnya minggu ini banyak deadline nih. Nah, paling lama berapa? Kalau deadline ya berarti waktu 24 jam tuh 20 jam buat ngoding kayaknya. 24. Iya. 8 jam juga cuma buat istirahat, cuma tidur Berarti bentar. tapi belum pernah sampai berhari-hari gitu ya? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Ya kalau gue dulu ya pas di SMK dulu ngoding tuh paling kuat paling ya 8 jam gitu, nggak nyampe. Soalnya udah anjir ini tuh kalau udah nemu error tuh udah kayak butek banget gitu. Udahlah mending keluar gitu nyari apa gitu, nyari jodoh kayak atau apa gitu. Ini mending kalau ada error, bray. Coba kalau ada Gak ada notifnya. Iya, asli itu. Udah nggak ada notis terus anjir. Ini errornya di mana? Errornya di mana? Yang kita buat nggak Udah jadi. Seharian pas gitu ya ada cerita nih. Jadi dulu pernah ngalamin tuh bikin website apa gitu dulu tuh ya, website penilaian gitu ya. Udah seharian di nyari error. Temen gue datang, oke ini mah ada titiknya doang gitu, terus dihapus titiknya sama dia, udah jalan. Iya. Lo pernah gitu nggak? Iya. Itu ada bahasa namanya bahasa C gitu, pakai titik komanya kan emang harus akurat banget Harus gitu. akurat ya. Jadi kalau salah tempat dikit jadi nggak bisa jalan. Tapi nggak enaknya kalau ngoding ya. Gue pernah pengalaman tuh hari ini nih kita bisa nih ngerjain jadi gitu. Pas besoknya dibuka programnya sama, belum diubah apa-apa, nggak bisa lagi. Itu udah males kan? Tutup lagi, terus sorenya dibuka lagi bisa lagi. Itu kenapa bisa gitu apakah itu emang kepencet atau gimana atau gimana mood? Gue masih gak tahu tuh. Ini kayaknya gimana mood laptop ya. Apakah bahasa itu punya mood tersendiri gitu? Kayak laptop gue tuh udah nyatu dari sama gue gitu. Jadi kalau udah moodnya jelek pas ngerjain laptop, pas bawa laptop tuh ke bawah aja. Jangan dulu lah. Biar majikan gue istirahat dulu gitu. Berarti ada waktunya laptop lu beristirahat juga ya. Iya. Tapi kalau gue lihat di sini ya, laptop lu paling istirahat diganti sama ini nonton film ya. Iya. yang gue lihat nih di sini lo kayak sering doyan banget nih hobi nggak sih nonton film tuh? Sebenarnya bukan hobi nonton filmnya sih, nggak bisa diem nggak ngapa-ngapain. Gua Nggak kalau bisa diem. ke bawah kan nonton film karena gua nggak suka pegang HP banget kan. Tapi kalau di kosan gitu biasanya buka novel. Jadi emang kalau di sini karena ya adanya film, laptop gitu sekalian layar gede kan. Sekalian nonton film. Apalagi akun Netflix gratis ya. Iya. Ya guys, jadi gue kemarin sempet pakai akun Netflix catur nih gratis selama berapa bulan? Sebulan ya kan. Lumayan lah buat nonton 7 season beres. Tapi sekarang udah habis lah ya, udah habis ya. Iya, belum beli lagi. Belum beli lagi. Nantilah catur nyoba ngulik ini buat ngehack ininya ya. Nunggu THR dulu. Nunggu THR. Terus lo tuh asli mana sih? Asli Solo. Asli Solo. Asli Solo. Berarti sedaerah lah ya sama gue. Oh, iya. Kali-kali ngomong Jawa di ini di podcast gitu. Mau coba tes apa ya? Bentar, gini itu masalahnya. Kalau disuruh ngomong Jawa pasti ngeblank Asli. Itu sering gitu kalau lagi nongkrong. Kalau temen lo tahu misalnya, lo orang Jawa ya. Coba ngomong bahasa Jawa, ngomong apa aja? Asli. Ngomong apa aja ya ngomong apa. Tapi kalau misal kita udah tahu sama-sama orang Jawa, langsung kayak ada switch otomatis gitu. Ada switch otomatis tiba-tiba nyeletuk aja di kantor ya ngomong apa gitu. Ngomong yang orang lain nggak tahu gitu. Lain nggak tahu. Padahal ya bisa jadi itu ya bukan kejelekan lah ya. Bukan kejelekan lah ya.
Oke, terus selain di IT nih, lo pernah nggak sih nyoba bidang lain gitu? Misalnya nyoba golf gitu atau apa? Waduh. Jauh ya. Iya, Jauh ya. jauh aja. Yang dekat kan udah banyak gitu, yang jauh aja. Apa ya? Apa yang misalnya lo itu sebenarnya lo tuh sabuk hitam karate gitu, Anjir. kan bisa jadi kan? Ya nggak tahu. kalau kegiatan yang bukan pekerjaan sih, gue lebih ke ini sih, basket sih kalau dulu. Basket. Basket gitu. Basket. Kalau olahraga ya basket. Kalau yang tetap pekerjaan juga apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Gua. Basket berapa lama? Sampai SMA doang. Sampai SMA. Berarti jago dribble ya? Iya. Jago dribble ya? Dribble yang itu ya? Dribble. Iya, dribble. Dribble bola Dribble bola. basket. Oke, Tur. Kan lo dari Solo ya? Dari Klaten kan ya? Dari Klaten. Nah, di Klaten tuh sebenarnya lagi hype apa sih yang lo tahu gitu? Maksudnya kan kalau di Solo, gue kan bukan orang Solo tapi jarang banget gitu balik. Soalnya ortu gue udah pada di sini gitu. Kalau lo kan masih ya sering bolak-balik gitu sering Klaten. Solo sih apa ya? Apa Solo gitu yang- tuh Solo tuh sekarang tuh lagi berubah. Kalau menurut gue ya, yang gue di sana gitu, berubah dari yang dulunya enak buat tinggal kayak Jogja gitu. Sekarang tuh udah mulai kayak Jogja sekarang yang di mana-mana tuh coffee shop yang harganya udah nggak masuk di akal orang Solo gitu. Atau tempat-tempat restoran yang emang harganya terlalu tinggi untuk ukuran di Solo. Jadi kayak ngikutin kota-kota besar yang lain, tapi di dalamnya kayak Jogja kan masalahnya sekarang restoran atau tempat wisata yang udah naik high class, sudah kayak kota besar tapi UMR-nya masih rendah. Nah, di Solo sekarang juga sama. Solo masih rendah juga. Iya, masih rendah juga. Kenapa gue nggak mau pulang ke Solo? Iya, asik. Gue juga kemarin sempet tuh temen gue nawarin kerja di Jogja, UMR bilangnya di atas UMR. UMR ke Jogja kan 1,7 Iya, ya. Terus gue searching lagi, oh ternyata desainernya cuma 2,1 gitu. Gue pernah denger cerita nih tentang coffee shop atau tentang budaya ngopi di Jogja. Sajane neng Solo ki kudu kopi awale neng teh ngono. Kuwi tanggapanmu ki piye? Nek nek ning Jawa emang sebenarnya ki teh sing apa ya sing khas iki Sing khas teh. Teh iso-iso, Esok sore gedang goreng, Heeh. teh manis. Teh manis ya. Heeh. Terus nek teh kan apa ya? Aku nek sering ngombe teh ku pas nenek sing nyambut gawe ngono, sing nek campur sari. Iya. Nek campur sari, nek keluarga biasanya apa sih? Ngono lah. Tapi teh ngene Jawa kuwi biasane apa namanya di ning Bandung ki jarang ono teh sing kaya ning Jawa. Soalnya kan ning Jawa kan teh ada 3 macam teh yang dicampur jadi satu ya nggak? Campur, Dan rasanya ki enak. rasanya beda gitu. Enak eksplorasi rasa meneh. Iya. Nek apa ya? Neng kene saiki lah aku nek keliling Bandung, saiki wis enek lah pirang-pirang toko teh ngono, toko teh. Iya. Sing mulai adaptasi ngono. Mulai ngikutin terus angkringan-angkringan yang di Bandung juga udah mulai ada yang kayak gitu juga. Oke. Kayaknya balik ke Indonesia lagi. Balik lagi. Kasian yang translatornya. Bingung satu-satu. Oke. Terus selain kan tadi ngeteh ya, ada lagi nggak sih selain makanan yang lo kangenin dari gue juga salah satu yang makanan yang gue kangenin tuh selain teh misalnya soto. Kalau teh kan kita masih jumpain kan di Bandung. Kalau soto di Jogja tuh kan soto di Solo ya, sorry. Itu agak punya rasa yang beda punya gitu. rasa sendiri, beda.
kalau misal kayak tadi kayak lu soto. Nah, Soto tuh di Bandung tuh udah ada nyebut merek nggak enak sih. Kalau Ada soto nama kota di daerah Surakarta. Oh aja. iya, soto Boyolali lah. Udah lah. Itu Boyolali. Itu walaupun sekarang rasanya udah diadaptasi buat di Bandung, cuman feels-nya kayak makan mendoannya, makan sate-satenya tuh masih Aduh, dapet ini gitu. bentar lagi buka nih masalahnya aduh. Jadi nggak sabar nih nunggu azan maghrib. Belajar maghrib. Kayak gitu. Tapi kalau di Solo makanan yang harus apa namanya aku makan di Solo tuh mas perkambingan, tengkleng, gulai, sate, tongseng, Tongseng. aduh. Kalau balik? kalau gue tetap soto sih. Nah, ngomong-ngomong soal tadi tuh tentang soto yang ada di Bandung tuh. Gue pernah nyobain juga kan beberapa kali. Di situ tuh sebenarnya yang enak tuh bukan sotonya, malah Mendoan. gorengannya. Gorengan. Iya, mendoan. Asli mendoan. Asli mendoannya. Dan harganya juga dari lo beli soto sama lo beli gorengan tuh lebih Mahal gorengannya. beli soto cuman misalnya 15.000, nah mendoan bisa nyampe 35.000. Iya, asli kayak gitu. Asli. Emang tapi mendoannya emang enak Emang di sini enak tuh. banget asli itu. Emang gak enaknya di Jawa tuh kadang tuh makanan-makanan yang utamanya tuh lebih murah, terus makanan-makanan kayak pendamping kayak lauk-lauknya tuh mahal. Soto, angkringan tahu sendiri nasi cuman berapa 2,5 atau 3.000. Nasi kucing. Satenya nggak mungkin beli satu kan, pasti beli 15.000 tuh udah. Kayak gitu kan di Solo tuh kebanyakan kayak gitu di Jawa. Terus kalau ngomongin lo ngikutin nggak sih maksudnya musik di sana gitu, budaya musik di sana, misalnya kayak sekarang lagi si band ini atau si band apa gitu lagi tren atau genre apa gitu yang lagi tren di sana, lo ngikutin nggak sih? Enggak terlalu sih, enggak terlalu sih. Tapi paling cuman kayak ya ininya ke Jogja lagi. Ke Jogja lagi kan. Ya. Kalau di Jogja kan kayak banyak yang cover gitu nggak sih di pinggir jalan gitu? Iya. Pengamen yang pinggir jalan di mana? Malioboro ya. Bagus. Tapi kayaknya mereka banyak duitnya ya. Iya. Soalnya udah punya akun YouTube dan udah terkenal lah ya pengamennya tuh. Dan tiap dia ngamen kan langsung rame gitu kan. Ada yang dulu sempat ada. Dan itu juga. Kayak apa ya? Kalau di Bandung kan ada juga kan yang kayak gitu, cuman belum se-hype mereka. Belum se-hype mereka, dan kalau gue asumsi gue itu kayak suasana di sana dapat banget gitu. Iya. Suasana ya Malioboro pejalan kaki semua. Iya. Di sini mah yang pejalan kaki semua mana? Iya. Cipaduyut. Cipaduyut. Apa nanti Cibadak mau dibuat kayak gitu kan nggak mungkin. Tapi ya kalau ngomong musik ya, gue tuh pernah pertama kali di Bandung tuh kan, kalau di Solo kan dangdutan, koploan gitu. Di Bandung kok banyak banget yang nyetel kayak gitu ya, yang muterin kayak gitu. Muterin dangdutan, koplo di pom bensin gitu. Oh, di pom bensin. Kayak apa ya? Kayak ngerasa tuh ini di Bandung atau di Jawa sih. Kayak nggak ada bedanya gitu. Tapi kalau balik lagi ya ke bidang yang lo kuasain tadi. Iya. Lo ada sih nggak sih maksudnya pengen mencapai lo bisa ahli di misalnya ngoding misalnya, tapi ngodingnya di bahasa apa gitu, ada nggak sih lo? Atau misalnya tahun depan gue harus bisa artificial intelligence gitu. Kalau bahasa sih antara untuk di bahasa website PHP sama si Android. Kalau aku, tapi kalau untuk teknologi yang lain kayak artificial intelligence, data scientist itu tuh keep up-nya agak susah sih. Kenapa susah? Keep up-nya kan ya artificial intelligence tiap hari ada modul baru, ada library baru gitu. Wah, ini harus nyoba bahasanya lagi. harus sambil searching ya guys, soalnya ini bahasanya kelas tinggi banget nih. Emang gitu, jadi harus nyoba gitu dan logiknya harus kenceng kan. Sedangkan logik dan dana sih sebenarnya. Dan fasilitas. Dana sih asli. Itu udah nggak main-main nih alatnya. Iyalah. Artificial intelligence buat yang kayak alat laptop gua. deteksi gitu ya, otomatis. Laptop ThinkPad gitu juga nggak ngangkat kali. Data scientist juga nggak ngangkat kali. Iya. Terus gue baru-baru ini baca nih tentang tren baru di
di dunia Bitcoin. Bitcoin yang NFT, lo tau nggak? NFT ya. Jadi apa sih yang lo tahu dari NFT? Lo tahu nggak atau NFT masih baru sih, masih baru banget itu, baru tahu juga. ya, itu lumayan tuh kalau misalnya kita bisa apa ya? Bisa ngulik si NFT ini, kan itu pasarnya global ya, internasional ya. Jadi di situ lo bisa jual kayak lelang karya lo, lelang karya di sini tuh maksudnya bisa musik, bisa video gitu, bisa video klip atau ya kalau karya seni mah udah jelas ya, karya seni udah jelas. Kayak bahkan kemarin tuh yang lo sempet baca nggak yang tweetan si Elon Musk yang dia dilelang berapa triliun gitu? Oh iya itu. Parah banget anjir. Ya karena sebenarnya emang kalau dalam dunia teknologi ya itu tuh ngebantu banget dan itu bagus banget kan. Nggak bisa di-trace. Terus security-nya aman kayak gitu kan. Cuman ya balik lagi karena di dalam itu tuh nggak ada otoritasnya, nggak ada yang ngatur. Elon Musk saja kejual. Iya sih. Bisa jadi orang iseng. Orang iseng-iseng gitu kan banyak jadinya ntar. Tapi ngomongin keisengan nih, lo pernah nggak sih iseng-iseng bikin aplikasi gitu terus laku atau minimal lo iseng bikin aplikasi terus jadi gitu, pernah nggak sih? Kalau aplikasi sih bukan iseng jadi sih. Kalau dulu ngulik Lebih dan jadinya ngerjain tugas orang sih. Ngerjain tugas orang, tapi dibayar kan? Dibayar dong. Kirain ngerjain tugas orang terus dikerjain lagi. Itu kan nggak enak. Dibayar dong. Dibayar tugas kuliah ya. Tugas kuliah dibayar, lumayan kan buat nambah-nambah uang. Iya, lumayan lah. Kalau bukan deketin cewek kan lumayan. Bisa jadi lebih dekat ya nggak? Ya bisa modusnya dong. Iya dong. Deketin cewek lewat tugas ya. Oke. Terus apalagi ya? Apalagi? Coba lo keluarin apa sih bakat-bakat yang belum lo belum terekspos gitu. Maksudnya biar anak-anak muda yang rebahan tuh kayak ternyata si Mas ini jago ini juga, coba nanti ngulik gitu. Kalau atau sekarang lo misalnya lagi ngulik apa gitu yang media baru media baru. Kalau sekarang tuh lagi ngulik tentang fotografi sama videografi sih. Fotografi. Karena alasannya itu karena gue dulu masih kecil tuh nggak ada dokumentasi sama sekali. Orang tua gue kayak ya anak-anak zaman kita kan jarang banget tuh difoto sama. Gue ada sih dokumentasi lengkap. Cuman kan dikit. Gue banyak, gue termasuk yang banyak. Cuman jadi lengket semua. Jadi nggak kelihatan. Ini masa kecil siapa ini? Ini masa kecil siapa? Kan kalau karena gue dikit kan, jadi ngerasa ya untuk kedepannya butuh gitu dan enak juga gitu kalau bisa belajar fotografi itu lu jalan dikit juga kalau bisa nyari, kalau udah ada pengalaman langsung cari foto bagus kan lumayan kan. Terus apalagi kalau bikin album gitu ya, album sama mantan gitu. Bisa fotografi bisa juga buat modus. Jadi nanti dikumpulin mantan gue yang paling cantik yang mana nih? Ya fotografi untuk yang dokumentasi tadi, untuk yang sekarang. Cuman ya lagi sama ini sih ngedit sih fotonya. Kan kalau foto doang nggak diedit agak kurang kan. Iya. Harus dibersihin lah yang debu-debu jalanannya. Kita kan pemotor ya. Kadang-kadang keliling-keliling cari tajil ya. Oke guys, jadi tadi udah ngobrol banyak hal bersama Mas Catur tentang dunia per-IT-an. Nanti mungkin kalau mau tanya-tanya nih, kalau mau bikin website, mau bikin landing page yang bagus, yang keren, terus mau bikin program yang fungsionalnya tuh udah ini udah bisa jalan semua nih, itu bisa kontak ke Jagat, nanti Jagat dikerjainnya sama Mas Catur lagi gitu. Oke guys, mungkin itu saja untuk hari ini. Terus jangan lupa buat kalian yang nyari takjil ya, cari sebanyak mungkin, terus ya bagi-bagi lah. Oke.
Gak ada yang kayak YouTuber gitu. Apa? Jangan lupa subscribe gitu. Oh, jangan lupa subscribe ya. Jangan subscribe, like, and comment dan Wis. follow IG Jagat ya. Jagat Kreatif. Oke. Jadi kesimpulan hari ini adalah